Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat dan pemirsa Nuansa TV. Balik lagi nih dengan Fauzi, marketing Nuansa Alam Transyogi. Dan hari ini kita bincang santai sama orang yang punya orang penting banget deh di Nuansa Alam Transyogi. Ini ada perkenalkan, ini ada Bu Ika ya dari perwakilan notaris yang bekerja sama dengan Nuansa Alam Transyogi, yaitu dari Notaris Sari Wahyuni SH ya Bu Ika ya. Bu Ika, silakan perkenalkan diri dong. Nama saya Ika Francisca dan saya dipercaya untuk mengurusi legalitas dari mulai AJB sampai dengan SHM khusus untuk Nuansa Alam Transyogi. Pokoknya semuanya lat Ibu deh ya. Insya Allah. Insya Allah. Bu Ika, kita sambil nanya-nanya, kita ngobrol santai ya Bu ya. Ini kan Nuansa Alam Transyogi alhamdulillah sudah tahap kedua, tapi perluasannya sudah perluasan keempat nih Bu Ika, ya kan? Makin maju, makin banyak, dan makin kesini makin banyak pertanyaan nih Bu masalah legalitas. Aman ya Bu ya legalitas kita ya? Insya Allah kalau untuk Nuansa Alam Transyogi setiap transaksi dari pemilik asal tanah saya selalu mendampingi. Ibu dampingin terus ya? Jadi saya tahu betul siapa pemilik asalnya. Oke. Jadi Ibu dampingin dari proses pembelian sampai transaksi betul. beli. Jadi pemilik asalnya juga Ibu yang kawal terus ya Bu ya? Betul. Bu, ada yang nanya nih Bu, kalau mau beli kafling Nuansa Alam Transyogi, syaratnya harus punya apa aja Bu? Kalau untuk pembelian artinya kan mereka mau mendapatkan legalitasnya atau khususnya AJB ya. Yap, betul. Nah, syarat-syarat untuk bisa diproses AJB-nya itu KTP, kartu keluarga, kemudian harus NPWP. Harus ya Bu ya? Ya, betul. Jadi yang mau beli kafling Nuansa Alam Transyogi harus ada KTP, KK, dan wajib NPWP. Kenapa sih Bu harus ada NPWP Bu? Karena memang peraturan dari pemerintah ya, mungkin untuk mendata pajak ya. Oh oke. Pajaknya Bu ya. Tapi kalau untuk misalkan mau diatasnamakan anak, AJB-nya itu bisa pakai NPWP orang tua. Karena memang anak mungkin atau masih mahasiswa atau pelajar itu bisa diwakili NPWP orang tuanya. Kalau misalkan suami istri? Istrinya ibu rumah tangga. Ada yang memang membuat sendiri NPWP-nya, jadi nanti tertulis ikut suami. Jadi bisa pakai NPWP suami? Bisa juga pakai NPWP suami jika belum punya. Jadi yang NPWP-nya nggak punya, untuk yang belum punya, anaknya nih mau mengatasnamakan anaknya tanahnya, berarti bisa pakai NPWP orang tuanya Bu ya. Dan kemudian yang atas nama istrinya tidak punya NPWP bisa pakai NPWP suami. Gitu. Jadi wajib KTP, NPWP. KK, dan NPWP Bu ya. Makasih Bu. Dan kemudian nih Bu, prosesnya Bu, prosesnya ini kan kita ada beberapa surat nih Bu legalitas ya. Dari sejak PJB dulu ya kan, setelah PJB baru AJB. Dari pelunasan ke PJB berapa lama Bu selesainya kira-kira Bu? Kalau PJB mungkin mulai dari DP ya. Betul. Ya, setelah DP bisa tanda tangan PJB. Kemudian di sana kan disebutkan apakah cash atau cicilan. Itu setelah ditandatangani PJB 3 atau 4 hari kemudian mungkin sudah bisa diambil PJB-nya. 3 atau 4 hari ya? Lately seminggu lah Bu ya? Selamatnya seminggu ya? Insyaallah. Jadi dari DP ke PJB selambatnya 1 minggu sudah bisa diambil ya? Nah kemudian sampai ke AJB-nya nih Bu, berapa lama Bu? Kalau untuk sampai dengan AJB jadi itu diawali dari pelunasan. Jadi buyer harus lunas dulu. Kalau untuk tanda tangan AJB-nya kapanpun bisa. Artinya bersamaan dengan PJB tanda tangannya juga nggak masalah. Tapi di prosesnya, terutama di tanda tangan notarisnya itu harus lunas dulu. Harus lunas Ibu ya? Iya. Jadi nggak bisa nih sudah DP kemudian sudah tanda tangan AJB terus langsung proses gitu, nggak bisa ya? Iya, nggak bisa. Jadi harus lunas dulu ya? Iya.
Kira-kira berapa lama Bu dari lunas ke jadi AJB? Estimasinya sih untuk penyelesaian AJB itu kurang lebih 3 bulan. 3 bulan. Tapi biasanya sih sebelum 3 bulan sudah selesai. Oke, ya. Pengalaman yang sudah sih 2 bulan sudah selesai ya Bu ya. Tapi estimasinya 3 bulan. Jadi ke DP ke PJB itu 1 minggu ya. Kira-kira 1 minggu, dan kemudian dari pelunasan ke AJB itu kira-kira 3 bulan estimasinya. Dan harus lunas dulu ya. Untuk proses ke AJB. Oke. Terima kasih. Kalau untuk perorangan dirasa terlalu lama ya. Oke. Proses kok ke AJB 3 bulan. Yap. Alasannya karena yang pertama ini kolektif. Oke. Ya. Kemudian yang kedua kita melengkapi dengan validasi pajak. Validasi pajak. Ya, jadi pajak jual beli harus divalidasi dan itu prosesnya lumayan 1 minggu. Itu pun kalau lancar. Oke. Jadi kita memperkirakan estimasi seperti itu 3 bulan itu karena kita harus mengikuti prosedur yang sudah memang diatur. Oke. Jadi memang harus validasi pajak dulu ya Bu ya? Iya betul. Oke, itu yang membuat kita selambatnya kasih estimasi 3 bulan baru selesai. Karena kalau pajak belum dilegalisir, biasanya yang kena sanksi itu notarisnya. Oke. Legalisir pajak dulu. Iya. Siap. Betul. Dan ini harganya itu sudah termasuk sampai AJB ya Bu ya? Iya. Yang termasuk pajak BPATB. Yang saya tahu harga penjualan di Nuansa Alam Transyogi itu harga include. Jadi kadang-kadang ada mungkin marketing yang bilangnya free. Ya itu salah. Jadi sebenarnya yang dijual oleh Nuansa Alam Transyogi itu harga transaksinya adalah harga include. Jadi tidak mungkin kita masukkan harga keseluruhan di dalam harga di NJOP. Oke. Jadi harga sudah termasuk sampai legalitas AJB jadi ya Bu ya. Betul. Pajaknya BPATB sudah termasuk di situ ya. Oke. Dan kemudian gimana nih Bu untuk status tanahnya Bu ya? Ya. Untuk status tanah developer? Status tanah insya Allah kalau sepanjang saya ikuti sampai saat ini memang semua dialihkan ke atas nama masing developer. Ada tim developer lah ibaratnya ya. Jadi nggak mungkin kita satukan jadi satu nama. Karena kepemilikan lahan untuk satu orang itu nggak boleh lebih dari 2.000. Oke. Jadi yang pasti kita bayar cash, kemudian kita balik nama tuh ke developer ya Bu ya. Oke. Jadi aman lah berarti ya Bu ya. Aman ya. Dan kemudian Bu tadi kita sempat ngobrol nih ada masalah validasi pajak sampai jadi AJB. Lamanya validasi berapa lama Bu? Ada yang nanya soalnya nih teman-teman. Lamanya validasi itu 5 hari kerja paling cepat. Paling cepat. 5 hari kerja artinya 1 minggu tidak dihitung. Jadi jatuhnya 1 minggu. Oke. Validasi ya. Iya. Setelah kita buat kode booking. Nah, setelah kita buat kode booking artinya kalau lancar 1 minggu ya Bu ya? Iya, insya Allah. Oke. Nah, kemudian gini Bu, ada juga baik pemilik kafling, teman-teman agensi, ini akan ada yang nanya juga Bu, kapan sih Bu bisa buat IMB untuk para pemilik kafling ini? Kalau untuk buat IMB itu kalau secara aturan itu setelah sertifikat. Jadi masing-masing orang harus mempunyai sertifikat dulu baru bisa proses IMB. Kalau AJB? Nggak bisa. Nggak bisa. Jadi harus sertifikat dulu baru bisa bikin IMB. Ya? Oke. Ini nih. Jadi harus tahu juga ya para pemilik kafling, teman-teman agensi bahwa untuk proses pembuatan IMB itu harus jadi sertifikat dulu. Gitu ya Bu Ika ya? Betul. Oke. Dan kira-kira Bu pembuatan IMB berapa lama Bu? Pembuatan IMB kurang lebih 3 bulan. 3 bulan ya? 3 bulan selesai. Dan Ibu bisa bantu juga dong? Iya, insya Allah. Oke. Tapi sebenarnya masing-masing orang bisa buat IMB sendiri. Gitu ya? Karena sekarang kan sistemnya online. Oke. Siap. Jadi sebenarnya Bu, legalitas yang sudah diterima oleh buyer setelah divalidasi dan semua kelengkapannya kita kasih nih ke pemilik kafling,
itu sebenarnya sudah aman untuk mereka tingkatkan ke mau ke SHM, kemudian dari SHM nanti mau ke izin IMB itu udah bisa sendiri ya Bu ya? Insya Allah bisa. Ini mungkin saya bisa kasih tunjuk contohnya. Oke. Ini salah satu AJB tahap 2 Nuansa Alam Transyogi tahap 2. Yang tahap 2 nih Bu ya? Kita pasti menyertakan asli. Ini AJB aslinya Bu ya? Ya, AJB asli. Kan AJB asli itu jika di belakangnya ada tanda tangan keseluruhan penjual, pembeli, saksi. Ini dia Bu, mungkin satu. Penjual, pembeli, saksi dan notaris terakhir. Oke. Jadi sudah lengkap ya Bu ya? Penjual, pembeli, sampai notaris ada semua ya? Kita lampirkan tidak hanya AJB asli, tapi data-data buyer juga kita legalisir karena memang itu syarat untuk ke BPN. Oke. Semua data fotokopian harus dilegalisir. KTP, KK, NPWP semua ya Bu ya? Iya. Nih, kemudian ada asli surat keterangan riwayat tanah. Oke. Asli ini Bu ya? Iya. Oke. Ada asli juga surat pernyataan tidak sengketa. Oke. Kemudian giri. Asli juga, asli salinan yang di tanda tangan asli. Oke. Kemudian surat keterangan desa. Ya. Ini asli semua. Kemudian ini asal muasal tanahnya dari asal AJB. Muasal tanah. Oke. Ini dari pemilik pertama ya Bu ya? Ya betul. Kan nggak mungkin aslinya semua dilampirkan karena asli cuma satu. Oke. Jadi dilegalisir karena fotokopiannya. Itu juga selanjutnya AJB yang kedua semua dilegalisir. Kemudian ada pajak jual belinya kita legalisir semua. SPPT-nya ya Bu ya? Ya sampai dengan SPPT. Dan semuanya dilegalisir ya Bu ya? Iya. Oke. Jadi untuk buyer yang mungkin budgetnya belum ada untuk mensegerakan ke SHM, bisa proses SHM sendiri mungkin kapan waktu 1 atau 2 tahun kemudian. Nah ini semua sudah lengkap, tinggal dibawa ke desa beserta mungkin beli map ke BPN ya, untuk data sporadik dan tanda tangan ulang seperti riwayat tanah yang tadi ada 3 serangkai. Riwayat tanah, tidak sengketa atas nama pemilik terakhir ya. Kemudian yang ketiga itu surat keterangan desa. Dari desa. Apa aja tadi Bu? Surat riwayat tanah. Keterangan desa. Sama girik atau letter C ya. Oke. Jadi artinya di Nuansa Alam Transyogi ini apa yang sudah diterima oleh buyer sudah aman, sudah divalidasi semua ya Bu ya? Dan sudah ditandatangan dan cap notaris. Iya, betul. Itu ya Bu ya? Semuanya sudah dilegalisir. Betul ya Bu Ika ya? Oke, Bu Ika, kira-kira nih Bu Ika apa sih yang mau disampaikan ke pemirsa Nuansa TV, sahabat-sahabat agensi maupun pemilik kafling Nuansa Alam Transyogi tentang legalitas di Nuansa Alam Transyogi? Mungkin saya kasih tambahan sedikit ya. Boleh Bu. Sebelum ngasih. Oke. Karena banyak buyer-buyer yang tanya, terus SPPT-nya gimana? Gitu ya. Jadi kalau soal SPPT, kalau yang sekarang diproses ke AJB ini SPPT masih induk. Dan selama SPPT masih induk, itu masih tanggung jawab developer untuk membayar pajaknya. Kemudian ketika proses SHM atau sampai dengan SHM selesai, kita akan bantu menjadi pecahan-pecahan SPPT sesuai AJB masing-masing buyer. Jadi pada saat terima AJB, SPPT itu sudah masih induk. Ya. Oke. Jadi karena banyak yang bertanya gitu. Iya, betul Bu. Kalau untuk pesan ya pesan saran Insya Allah kalau yang beli Nuansa Alam Transyogi tahap berapapun insya Allah aman, karena saya sendiri yang langsung mendampingi untuk transaksi dari pemilik asal. Kemudian surat-suratnya pun saya recheck dulu, jadi insya Allah aman dan nyaman, bisa dipercaya lah Bu ya. Amin. Pokoknya insya Allah semua legalitas di Nuansa Alam Transyogi itu aman,
nyaman, Iya. dan insya Allah amanah. Dan Ya. nuansa alam. Transyogi, keindahan yang tak terlupakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.